Pada saat kamu lagi males-malesan, coba kamu pikirin, di luar sana orang-orang itu pada kerja keras sampai nggak tidur, kurang tidur. Pernah nggak sih kamu punya planning tapi nggak jadi-jadi dilakuin? Kamu pengen buat kebiasaan baru, misalnya olahraga pagi, sore, atau hari sore gitu, atau mau nge-gym deh. Tapi kok nggak mulai-mulai gitu. Atau kamu punya PR di sekolah atau tugas kuliah. Pada saat kamu dapat tugas kuliah hari ini, kamu pengennya, aduh ntar malam deh gue kerjain. Walaupun deadline-nya minggu depan gitu. Ujung-ujungnya ngerjainnya coba 1 hari sebelum deadline-nya juga gitu. Sistem SKS juga, sistem kebus malam. Dan itu terus-menerus gitu-gitu aja. Kayaknya kalau mau mulai kebiasaan baru tuh rasanya berat banget ya kan? Itu sebenarnya manusiawi banget sih. Memang sih kalau kita mau ngelakuin hal yang baru, itu memang harus ada effort, harus ada maksain diri gitu untuk mulai. Terus harusnya kita gini-gini aja. Apa sih kayak yang nurutin kemalesan kita? Enggak kan? Yuk kita sharing. Kamu pernah nggak dengar teori Kaizen? Kai berubah, Zen bijaksana. Itu teori di Jepang ya. Jadi untuk memulai segala sesuatu itu, mereka pakai teori Kaizen ini, yaitu dengan membiasakan melakukan hal kecil cukup 1 menit, tapi harus dilakuinnya rutin setiap hari. Misalnya kamu pengen ngebiasain push up deh. Nah, itu cukup 1 menit aja kamu ngelakuinnya, tapi harus rutin tiap hari, nggak boleh stop. Nah, pada saat kamu misalnya udah ngelakuinnya setiap hari, itu jadi nggak berat. Dan pada saat kamu ngelihat ada hasilnya, itu malah kamu ngerasa kayak yang 1 kali kok kurang ya, 1 menit kok kurang ya. Ini udah nggak berat sih sebenarnya, 1 menit doang. Besok-besoknya kamu akan ngelakuinnya 5 menit, dan itu juga nggak jadi berat. Karena pada saat kamu mulainya itu langsung gede, langsung misalnya durasinya langsung 10 menit gitu kan, itu besoknya kamu udah males, karena kamu udah ngerasa capek di depan gitu. Teori Kaizen ini itu untuk membudayakan punya tanggung jawab gitu, walaupun dari hal yang kecil nanti jadi kebiasaan, kemudian jadi edik. Jadi kamu pengen ngelakuin terus. Asal ini untuk hal yang positif ya, jangan hal yang negatif ya. Sama halnya dengan kebiasaan kita untuk nyicil kerjaan gitu. Ada tugas kuliah kah, ada PR sekolah kah, ada tugas kantor kah. Dengan kebiasaan nyicil kerjaan ini, jadi pada saat mau deadline, kita udah nggak yang gerasa-gerusuk lagi. Tinggal cross-check doang, atau tinggal finishing doang, dan itu bikin kerjaan kita itu lebih bagus, kerjaan kita itu lebih optimal itu hasilnya. Ada istilah learning by doing, itu juga bagus ya untuk kita membiasakan aktivitas baru, kita nilai ada manfaatnya buat kita ke depan. Tapi learning by doing ini bukan untuk hal yang krusial ya, misalnya punya planning besar dengan budget yang besar, nah itu nggak bisa learning by doing, karena apa? Resikonya terlalu gede gitu. Kalau untuk hal-hal yang memang ada budgetnya tinggi, terus ada resiko tinggi, itu harus ada planning dulu nih. Jadi pada saat kita sudah ada planning, itu enak tuh. Pada saat eksekusi, tinggal kita kontrol aja, dan evaluasinya juga enak. Jadi nggak akan ngalami kerugian yang terlalu besar gitu. Kalau untuk hal-hal yang penting banget gitu, yang memang ada biayanya segala macam. Ada teori yang bilang bahwa manusia itu untuk melakukan segala sesuatu hal atau untuk berubah, itu cuma ada 2 hal yang bisa membuat orang berubah. Pertama, adanya hadiah. Kedua, adanya ancaman. Tergantung kita nih, mau arahnya kemana nih. Jadi kalau kita ngerasa kita mau ngelakuin suatu kebiasaan baru, misalnya mau olahraga, terus kita ingat dong manfaatnya apa. Olahraga itu bisa bikin badan gue jadi bagus misalnya, atau bikin gue jadi sehat, dan itu jatuhnya hadiah ya. Nah pada saat kita mikirin hadiah, itu bisa kita jadi motivasi kita untuk mulai hal baru itu. Atau karena ancaman. Nah kalau ancaman ini kan misalnya kita ada PR lah, ada tugas
ada tugas kuliah, tugas sekolah atau kerjaan gitu yang harus ada deadline-nya. Nah, ancaman itu ya berupa deadline itu. Pada saat kita nggak bikin tugas atau tugasnya itu jelek, kita jelek, terus nggak lulus atau kerjaan kita jadi berantakan, terus kita dapat SP. Nah, itu sebagai ancaman. Biasanya yang sebagai ancaman ini, itu kalau udah deket-deket deadline, baru kita inget ancamannya. Tapi bagusnya, memang kita tuh harus inget hadiahnya duluan. Jadi, kita inget manfaatnya apa sih dari awal. Dan itu motivasi yang paling benar gitu. Pada saat kita ngelakuinnya itu karena ada hadiah, itu biasanya kita akan lebih enjoy daripada karena adanya ancaman nantinya. Coba deh kamu pikirin, pada saat kamu lagi males-malesan, coba kamu pikirin, di luar sana, orang-orang itu pada kerja keras sampai nggak tidur, kurang tidur untuk bisa belajar, ngerjain tugas, untuk ngejar cita-citanya. Kalau kata orang bijak, kamu mikirnya gini deh, kamu nggak usah bersaing dengan orang-orang hebat di luar sana, tapi kamu bersaing dengan orang-orang yang sudah gagal di luar sana, tapi yang sedang bangkit. Jadi kamu nggak ngerasa itu suatu beban, tapi kamu berlomba-lomba untuk lebih baik dari sebelumnya. Kamu harus sadar bahwa yang paling bertanggung jawab sama diri kamu, ya kamu sendiri. Pada saat kamu sukses, siapa yang paling duluan nikmatinnya? Ya kamu. Tapi kalau misalnya kamu gagal, yang duluan sengsara siapa? Ya kamu. So, semua tanggung jawab itu ada di kamu. Jadi itu pilihan kamu. Kamu mau sukses kan? Kamu mau gagal kan? Sekali-sekali rehat boleh lah. Hari kerja aja ada 5 hari, terus Sabtu Minggu juga orang libur kerja ya kan, libur sekolah ya kan. Ya memang ada saat rehat, tapi pada saat kalau misalnya istilah orang, lu harus waktunya cuci piring, ya lu harus cuci piring, jangan pesta lagi gitu loh. Pesta telah usai, ini waktunya cuci piring. Nanti kalau misalnya waktunya cuci piring udah selesai, ada saatnya juga kamu pesta lagi gitu loh. Tapi pesta yang terkontrol, bukan pesta untuk bermalas-malasan, tapi jatuhnya pesta yang menikmati keberhasilan kamu kemarin gitu loh. Untuk bisa mulai hal positif yang lainnya. Oke, kamu mulai dari hal yang kecil, kamu mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang ya. Jadi, kapan kamu mulai planningmu? Good luck!